Yang kena gastritis itu, yang kena luka lambung ataupun tukak itu gampang kambuhnya, susah sembuhnya. Jadi kita harus hati-hati. Kak Asmi nih kalau udah ngalamin bertahun-tahun tapi nggak sembuh-sembuh, coba evaluasi diri sendiri, ya introspeksi diri sendiri, apa nih yang sering aku lakukan kok nggak sembuh-sembuh. Nah biasanya dari makanan, dari kecapean, terlalu diforsir kerjanya. Kemudian kita biasanya juga habis makan langsung tidur. Kemudian makan pedas-pedasnya susah banget dihindari. Itu juga harus diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Deva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Senang banget tadi pagi aku habis live di YouTube ya. Alhamdulillah, terima kasih yang udah hadir. Semoga kalian lekas pulih, sehat kembali seperti sedia kala. Dan malam ini aku habis live di Tok, Masya Allah tabarakallah. Terima kasih juga yang hadir. Semoga dengan hadirnya aku bisa memotivasi kalian, menambah semangat kalian. Semoga bisa membangkitkan semangat kalian untuk sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Tadi banyak pertanyaan juga yang belum sempat terjawab ya, karena aku tuh biasa like-nya paling lama 1 jam ya kalau di Tok. Kalau itu paling lama 30 menit, karena kalau lama-lama takutnya juga pada bosan ya. Banyak banget sensasi asam lambung, tapi alhamdulillah juga banyak yang sembuh ya. Hari ini banyak yang sembuh, alhamdulillah, aku senang. Semoga yang masih berjuang juga cepat pulih seperti sedia kala ya. Nah, ini aku bakal bahas ya pertanyaan dari teman kita. Ini ada atas nama Boy. Pernah nggak sih Bun ngalamin BAB-nya hitam? Teman-teman, kalau BAB hitam ini harus hati-hati ya, takutnya ada luka atau ada tukak. Ini biasa sering dialami oleh pejuang asam lambung yang udah kategori menengah ke atas. Jadi kalau misalnya kalian udah ngalamin BAB-nya hitam atau merah ya, atau mengeluarkan cairan merah, itu harus konsultasi ke dokter agar diberikan obat-obatan tertentu. Kemudian yang kedua, jaga makanannya. Makanannya hindari yang goreng-gorengan, yang pedas, yang gurih, yang keras-keras. Jadi kita harus makan yang lembut-lembut dulu. Kemudian rutin konsumsi tepung gerut ya. Tepung gerut yang ini fungsinya itu adalah untuk melindungi dinding lambung kita. Kalau ada yang luka, ada yang radang ataupun tukak, konsumsinya itu adalah 30 menit sebelum makan nasi. Boleh juga diganti jenang gemi ataupun air tajin. Konsumsi itu saja 3 kali sehari. Tapi kalau misalnya udah melakukan berbagai cara nih Bun, gak ada perubahan, coba saran aku konsultasi ke dokter ya, agar diberikan penanganan lebih lanjut. Kemudian ini ya teman kita atas nama Kak Asmini, Bun, kadang kita tidak bisa melihat tapi sudah bertahun-tahun belum sembuh. Sudah endoskopi, sudah macam-macam obat, saya luka lambung sama gasnya banyak. Nah biasanya kalau udah bertahun-tahun pasti ngalamin ada di mana kita merasakan kesembuhan. Cuman kadang kita juga udah merasakan enakan, misalnya beberapa hari makanan kita berlebihan lagi, kita kecapean lagi. Jadi kalau asam lambung ini, kalau kita udah kena gastritis, apalagi udah kena asam lambung ya, yang udah luka, tukak, harus hati-hati. Jadi kita itu bukannya pelit sama diri kita, bukannya tega banget sih makanya cuman kayak gitu doang. Bukan itu, agar kita itu nggak kambuh-kambuhan. Karena teman-teman ya, yang kena gastritis itu, yang kena luka lambung ataupun tukak itu gampang kambuhnya, susah sembuhnya. Jadi kita harus hati-hati. Kak Asmi nih kalau udah ngalamin bertahun-tahun tapi nggak sembuh-sembuh, coba evaluasi diri sendiri, ya introspeksi diri sendiri, apa nih yang sering aku lakukan kok nggak sembuh-sembuh. Nah biasanya dari makanan, dari kecapean, terlalu diforsir kerjanya. Kemudian kita biasanya juga habis makan langsung tidur. Kemudian makan pedas-pedasnya susah banget dihindari. Itu juga harus diperhatikan. Kemudian untuk udah banyak obat-obatan. Nah kalau udah banyak obat-obatan juga harus hati-hati. Biasanya kalau misalnya kalian udah endoskopi, itu kan kita ada dokter ya untuk konsultasi. Jadi harus bilang juga ke dokter, dok kok aku belum ada perubahan. Biasanya dokter akan melakukan tindakan lebih lanjut. Jadi kalau udah endoskopi itu sebenarnya udah
enak ya, karena udah ketahuan apa yang terjadi dan kita harus lebih selektif lagi memilih makanan-makanan, dan dokter itu akan fokus melakukan pengobatan kita. Kemudian ini atas nama Kania Febriana. Pagi Bunda, Bunda sensasi sering kencing berapa lama? Nah, ini tergantung kitanya juga ya. Jadi asam lambung itu bisa menekan kandung kemih. Jadi teman-teman, gimana kita agar nggak sering pipis-pipis, nggak sering kencing-kencing? Pertama, perbanyak konsumsi air putih agar pipis kita tuntas ya. Kalau aku biasanya konsumsinya itu adalah air yang suam-suam kuku atau air hangat. Jangan terlalu banyak, misalnya sekali minum beberapa teguk. Jadi aku tuh selalu sedia air minum botol panas ya, botol yang bisa tahan panas di meja kerja aku. Aku minum itu sedikit demi sedikit. Jadi kalau kita minumnya itu, pipis kita tuh bakal tuntas. Kemudian yang kedua, jangan menahan pipis. Kalau udah pengen pipis, langsung pipis, jangan ditahan-tahan. Karena kalau misalnya ditahan-tahan itu biasanya bakal membuat kita anyang-anyangan, kayak pengen pipis, baru keluar toilet mau pipis lagi. Itu adalah sensasi yang pernah aku alami dulu. Jangan terlalu kelamaan duduk. Nah, aku biasanya ngalamin ini kalau menjelang mau haid. Itu sering banget aku alami karena hormon juga sih. Kemudian biasanya kalau minum aku udah kurang, dan juga aku kadang menunda pipis, pasti aku ngalamin ini. Tapi kalau misalnya udah tuntas pipisnya ya udah normal lagi. Jadi teman-teman ya, lakukan itu. Jangan telat pipis ya, atau pipisnya jangan ditunda-tunda. Kemudian konsumsi air putih yang banyak, sama jangan terlalu lama duduk. Kemudian ini ada pertanyaan atas nama Kalinartilina. Assalamualaikum Bunda, Kak dari Meranti. Udah enakan, ini lagi kambuh 3 minggu, badan lemas, mual, sesak, keliengan, perut kanan kerasa pakai tugas, lambung tinggi. Ini bisa dari gastritis. Jadi kalau kambuh ini kita harus introspeksi diri. Kambuhnya karena apa? Apakah karena faktor makanan, faktor kecapean, kemudian kita karena menunda-nunda waktu makan. Jadi kalau misalnya udah tahu penyebabnya, jadi kita juga harus melakukan pengobatan. Ini sensasinya itu adalah badannya lemas. Badan lemas ini biasanya kita karena terlalu capek, kemudian kurang tidur, kurang istirahat. Kemudian bisa dicek juga nih tensinya normal tidak. Kemudian gula darahnya normal tidak. Aku tuh dulu lemas karena tensi aku rendah, HB aku rendah. Kemudian pernah gula aku juga rendah. Jadi kalian bisa cek nih. Kalau semuanya udah dicek tapi normal, itu berarti pure dari asam lambung. Karena banyaknya sensasi yang kita hadapi membuat kita cepat capek, ngos-ngosan, lemas. Kemudian kalau masih keliengan, biasanya kita terlalu banyak pikiran, susah mengontrol pikiran, kemudian kurang tidur, terlalu kecapean. Jadi harus istirahat, jangan telat makan juga ya. Kemudian masih sering sesak, Bun. Itu produksi asam lambung kita yang udah tinggi menjadi gas, membuat perut itu kayak balon ditiup. Jadi kalau misalnya udah gas udah banyak naik ke dada, membuat kita tuh kayak dadanya itu terasa penuh, ngos-ngosan. Tadi juga ada yang nanya di tok-tok ya, Bun pernah nggak sih ngalamin dada itu kayak terasa penuh angin? Pernah. Ini kalau aku udah telat makan, cemas, habis kehujanan atau masuk angin. Jadi kita itu kayak gasnya banyak, dan itu menimbulkan sensasi kadang dadanya itu kayak ngos-ngosan, capek. Hal apa yang harus kita lakukan? Tenangkan pikiran, perbanyak konsumsi air putih, atur nafas, lakukan pernafasan diafragma. Tahan, hembuskan melalui mulut secara perlahan. Itu enakan. Kemudian mandinya pakai air hangat. Tetesin dulu minyak kayu putih ke dalam air panas yang baru mendidih, masukkan ke baskom, tuangin minyak kayu putih, kemudian hirup. Itu enakan, plong di dada, dan itu bisa meredakan sensasi yang tadinya ngos-ngosan atau terasa penuh di dada. Dan setelah itu lanjut mandi. Itu enakan di badan. Setelah mandi pun balurin badannya dengan menggunakan aromaterapi atau kutus-kutus. Itu enakan. Coba di rumah ya. Kemudian atas nama Mas Puroh Mas.
Bun, tepung Garutnya dikonsumsi sesudah makan apa sebelum makan? Sebelum makan ya. Jadi tepung Garut ini dikonsumsi sebelum makan karena fungsinya itu menurut aku, menurut pengalaman aku, ini bisa melindungi dinding lambung kita, misalnya yang luka, yang tukak, yang radang. Jadi konsumsinya itu 3 kali sehari sebelum makan ya, 3 kali di pagi, siang, dan juga sore atau malam hari. Pokoknya sebelum makan 30 menit konsumsi tepung Garut dulu atau pati Garut. Assalamualaikum Bunda, GERD, apakah boleh makan pare? Ini atas nama Kak Channel Alesa. Pare boleh, pare, pepaya, daun pepaya itu bagus ya. Tapi perhatikan cara mengolahnya. Kalau mau ditumis pakai minyak Vineco ya, yang aman, pakai minyak zaitun. Kemudian pakai penyedapnya juga yang aman aja ya. Pakai garam, sedikit gula, atau bisa pakai totole. Liontin. Salam Bunda, asam terasa di mulut. Apakah bahaya? Mohon solusinya Bun, setiap hari asam naik. Itu karena produksi asam lambungnya naik. Jadi saran aku, kalau mulut terasa asam setiap hari, pada saat bangun tidur sebelum minum, kumur-kumur dulu air garam ya, kumur-kumur air garam. Kemudian setelah itu gosok giginya yang bersih. Setelah itu konsumsi air putih, karena air putih ini pH-nya tinggi ya, dan itu bisa menetralkan asam lambung agar asamnya berkurang. Bisa dikasih madu atau sedikit gula putih, itu bagus ya. Semoga lekas sembuh Kalion Tintin. Kemudian ini pertanyaan teman kita juga ya, banyak banget pertanyaan kalian teman-teman. Atas nama Kanoer Tadrau. Bunda, dulu waktu sakit gimana keadaannya? Aku hampir setahun nih Bun, gak kuat ngapa-ngapain, cuman jalan kaki di teras, duduk depan, sholat gak kuat, pekerjaan rumah juga gak kuat, Masya Allah. Nah aku teman-teman pada saat berjuang melawan asam lambung, aku kuat-kuatin diri aku ya. Karena pada saat itu musim COVID-19, kalau nggak kerja kita nggak makan, dan kondisi ekonomi itu pada saat itu nggak stabil, suamiku sakit, jadi aku juga kerja kakak. Tapi catatannya nggak boleh kecapean. Kalau aku lagi capek di kantor, izin ke teman-teman aku istirahat. Jadi kalau masih sering capek, istirahat yang cukup, perhatikan asupannya, konsumsi madu ya, madu Zesmak bagus. Ini bisa menambah daya tahan tubuh kita, bagus juga untuk lambung. Kalau mulutnya terasa asam juga ini bagus. Kemudian kalau masih sering lemas-lemas juga bagus ya. Sama rutin konsumsi air tajin atau tepung Garut itu juga bagus. Apa obat gastritis? Nah ini banyak sekali yang nanya juga. Obat gastritis itu disiplin, kemudian kita harus kontrol makanan, pikiran, terapkan olahraga, pola hidup sehat. Dan juga kalau mau konsumsi obat-obatan, bisa obat herbal ya yang aman, atau konsumsi obat dokter sesuai resep dokter ya. Kalau aku konsumsinya itu madu Zesmak dibantu tepung Garut sama air tajin. Kalau obat dokter, aku pada saat itu juga habis endoskopi rutin konsumsi obat dokter ya, kayak Sucralfate, Lansoprazol, Omeprazol itu di cover ya BPJS. Kemudian pada saat itu aku juga diresepin konsumsi Nexium sama Fometa. Aku beli sendiri karena nggak di cover BPJS. Jadi memang sensasi asam lambung ini banyak banget, 1001 sensasi. Tapi aku yakin kalian juga bisa ya. Kemudian perut sering bunyi, itu karena produksi asam lambung kita lagi tinggi, gasnya banyak, usus kita aktif. Pada saat itu aku disaranin konsumsi Yakult ya, atau minuman prebiotik, boleh Yakult, yogurt. Tapi setelah makan, alhamdulillahnya kalau kita rutinin itu konsumsi, itu bisa meredakan dan lama-lama bisa sembuh. Emang nggak instan ya, penyembuhan atau pemulihan asam lambung itu nggak ada yang instan, semuanya butuh proses, tergantung dari kondisi masing-masing orang. Jadi kalau misalnya kalian lagi ngalamin perut sering bunyi nih, perut kanan nggak enak, coba deh konsumsi minuman prebiotik. Setelah makan boleh ya, di malam hari biasanya pada saat bangun tidur itu kita langsung pengen BAB ya, dan itu kayak plong gitu, lancar, dibantu konsumsi air tajin, beras merah atau beras putih, itu bagus banget. Sama juga terapkan olahraga agar tekanan-tekanan di perut itu nggak makin banyak, nggak numpuk, jadi gasnya juga nggak berlebihan, agar kita cepat penyembuhannya, cepat pemulihannya.
Seperti itu ya teman-teman, semoga share kali ini bermanfaat. Aku tuh kalau bikin video nggak mau panjang lebar agar kalian nonton semua dan bisa menemukan jawabannya ya. Terima kasih yang udah bertanya, terima kasih juga yang selalu setia nonton video-video aku. Semoga dengan harinya aku bisa motivasi kalian, yang menyemangati kalian, dan cepat sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Oke ya, cukup sekian. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.